Satu, subhanallah. Gimana Bapak Ibu, lanjut? Ustaz masih ya? Orang wawancara sedikit ya? Ustaz, saya nggak bisa bercari Pak. Pada saudara Ustaz Salman Amrillah. Ustaz lah. Oh, isi. Iron Arrows definitive request remaja putri salah satu. Tos nikah aja Ustaz? Oh, kacan tenang, Neng. Kacan, Neng. Kacan. Ejer kacan, ejer. Terus kacan. Insya Allah. Kacan dua. Jadi Ustaz Salman teh atos, Neng, atos nikah atos gaduh putra dua, ya. Ustaz Salman ya. Munggu gak bari barian nuka dua gitu. Wah, iya. Oh, subhanallah. Kayak niat kayak panggil takdir gini insyaallah. Tidak ada niat, tapi kalau ditakdirkan insyaallah. Oh, kalau ada kesempatan. Jadi kebetulan Ustaz Salman ini memang beruntung ya. Beliau ini Bapak Ibu, istrinya itu adalah hafiz Quran 30 juz. Istri Ustaz Salman ini saya masih ingat 2015 waktu saya jadi ketua kafilah Uninus ngantar Ustaz Salman ikut lomba ke Universitas Indonesia pada saat itu. Ustaz Salman ikut lomba Qiraah Sab'ah kalau nggak salah, juara 1. Dan pada saat itu istrinya pun lomba STQ nasional ya, juara 1 hafiz Quran 30 juz. Subhanallah. Berarti keberkahan Ustaz Salman ini memang karena memang istrinya pun subhanallah seperti itu. Itu tipsnya apa Ustaz? Bisa hafal Quran 30 juz istri? Jangan tanya saya. Oh, istri saya. Saya aja nggak apa-apa. Nah ini Ustaz, ada pertanyaan. Ini saya tidak bawa HP, tidak bawa laptop. Pertanyaannya benar. Ada pertanyaan dari salah satu jemaah. Lihat Ustaz Salman kalau ngaji napasnya panjang. Ini kiat-kiatnya bagaimana Ustaz? Padahal Ustaz Salman itu nuang baso asal ya, promosi saya ketika baso Kusima. Oh iya, namanya begini. Raos. Oh. Ya kan namanya satu acan tawas ate ku abi disingkat daerah ka baso Kusima dan hoyong baso tangan. Ya kan nuang baso asal, nuang es asal. Malihan Ustaz Salman gosok oge. Gosok gigi Ustaz. Ya. Kelas main tapi napasnya panjang. Tak kiat-kiat kan Ustaz coba di share sekali. Kesundawanya. Oh iya, kesundawanya. Begitu. Ini pertama kalinya saya ngaji. Ini taruh-taruh begini ya. Sebetulnya kalau untuk pernapasan itu banyak yang bilang dari olahraga jarang, saya mau olahraganya di belakang kasur gitu tidur. Sebetulnya cuma berlatih nafas aja kayak contoh Ustaz contoh. Nah kayak tadi kan maka Muhammadun misalkan walajir rasul. Nah kita sampai situ, ulang lagi. Nanti kalau pas ulang kedua itu kita bakal ketemu Sallallahu wa khotaman, sampai situ, balik lagi. Nah saya dulu seperti itu, jadi memaksakan. Jadi kalau dulu saya sering berlatihnya itu pas lagi adzan gitu ya, lagi adzan. Ayo dong sholat, panjang gitu ya, kurang salah harkat gitu ya. Panjang dengan itu bila dina adan mah kan bebas gitunya dari salah harkat salosin ngedolosin kena naon mata saya dina adan ada dina hayal asal itu panjang udah itu sampai sakit begini yang sakit apa perut atau ini biasanya di sini nih angan gitu biasanya seperti itu. Kalau nafas itu cara narik nafas
di perut gitu. Oh, tahan di perut. Nah, harus kita nyetop jangan nyampe 10 menit lah ya. Tahan 3 detik, 3 sampai 5 detik, 3 sampai 5 detik. Nanti pas pengeluaran huruf pertama itu kita nggak langsung wah, sedikit. Maka jadi sebetulnya teknik pengeluaran vokal itu mempengaruhi suara gitu kan. Beda dengan bernyanyi gitu kan. Kalau nyanyi itu kita harus ini penyanyi enggak katanya. Ya betul. Ustaz sama ini punya grup nasyid namanya Jiharkah Nasyid ya. Jadi kalau ngaji itu identik dengan menahan suara. Makanya tadi pas ketika saya lagi ngaji itu keperak itu kan nahan gitu ya. Nggak sakit jadi paksakan gitu. Gitu. Maka Muhammadun kayak gitu enggak maka tapi gitu kan. Kalau begitu boros. Kalau beda dengan nyanyi, kalau nyanyi mah harus apa ya? Ya seperti itulah. Coba sedikit sholawat Ustaz, sholawat yang sudah dibawakan kalau di sholat Jiharkah. Ya betul. Laukana'inana al-habib gitu kan? Ya ada penuh. Sudah dong ya. Lebana al-qasi'un qarib Nantaibatin qabala al-mabini Taliban qawban habib. Kan enggak? Laukana'inana nggak begitu kan? Jadi wajib. Tapi kalau nyanyi itu ya jadi lepaskan gitu ya. Kayak lagu-lagu Afgan, kita kan saya sering nyanyi lagu yang gitu kan, lagu pop, lagu Arab itu walaupun sama-sama Arab tapi kita tidak bernyanyi seperti ngaji gitu kayak ya Rizki Habbiha, nah gitu kan, ya nggak begitu. Kalau ngaji itu rata-rata ditahan seperti itu. Makanya kalau ngaji itu kan nggak boleh tanafus ya. Tanafus itu mau penapas di tengah gitu ya. Kayak apa tuh? Misalkan Dina Kana Muhammadun Abarin Miri gitu nggak boleh, haram hukumnya ya. Makanya dalam mengaji itu panjang napas itu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Panjang napas. Coba Ustaz, kan sempat viral nih. Jadi videonya Ustaz Salman yang viral itu Bapak Ibu, videonya itu 1,4 juta viewer di YouTube. Itu video Al-Fatihah satu nafas. Al-Fatihah satu nafas. Sebenarnya bisa sih kalau bacanya biasa bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim bisa sih. Cuma ini mah kan dikurangkan, dimujawadkan. Jadi untuk satu nafas itu sulit. Ustaz kira-kira sanggup kan sekarang? Enggak. Itu video itu udah lama dulu waktu saya masih kurus ya. Sekarang mah udah gelut begini mah aduh. Jadi izinnya bayarin ke bakso gitu. Saya masih ingat waktu MTQ 2015 itu berat badannya masih 55 kilo kan. 50. Sekarang udah 75 kilo 20 kilo. Jadi apa sawai Pak? Terakhir ya. Jadi kan tadi Ustadz kan pernah ya diundang ke Timur Tengah ya. Jadi tilawah di sana di Pakistan pada saat itu ya. Nah dengar nanti Februari pun akan diundang ke Bangladesh. Sebenarnya budaya di sana sama di sini ada perbedaan nggak dalam menyambut seorang Qori itu? Ya, gimana ya? Mungkin karena saat itu saya posisinya Qori dari luar negeri gitu ya, luar Pakistan gitu. Jadi ya kita sama lah kayak di Indonesia juga ketika kita menang Qori dari luar datang ke Indonesia itu aneh gitu kan. Wah, pada nyambut gitu kan. Yang biasa di rumah banyak di sawah ya gitu. Hari Qori lemur mah gitu ya, ada aman aja gitu.
kami di Pakistan begitu, ketika orang Pakistan ngomong lewat tiiswe gitu. Kalau kita lihat di video itu banyak yang nyawer gitu kan ya. Oh ya itu, banyak yang nyawer itu. Itu bukan, kalau di kita kan identiknya kalau nyawer itu, nah itulah kuburan gitu kan. Di sana mah kita dia menyawer itu artinya hadiah gitu. Cuma mungkin yang bikin kita geli itu cara mereka gitu ya. Barakallah gitu. Yang itu kami lempar-lempar uang seperti itu. Nah orang gitu mah jarang disawer gitu. Iya. Orang disawer. Orang iya ya, ada orang Ciwidey disawer gitu. Oh itu Ciwidey. Ketot dia. Indonesia gitu ya. Iya. Kalau sekarang di sawer mau nggak kan? Gua tuh mau bisa. Bisa. Kalau Pak Bendahara ini Pak Bendahara kemarin tuh heran saya waktu diundang ngaji di Depok, saya ngaji di Depok. Itu pas begitu ngaji, panitia itu nyediain meja. Tiba-tiba masyarakat tuh banyak, sekitar ada 80 orang tuh ke depan. Nyawer, ngamplok, gimana amplok gitu. Terus pas gitu turun, Ustaz ini kenapa? Kok banyak yang nyawer? Emang ini kalau hari itu biasa disawer ya? Enggak, katanya. Saya lihat Ustaz aja di YouTube. Kali aja pengen disawer. Kurang ajar kan. Udah, kurang atas disawer sakuan we gitu. Baik, luar biasa ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin ditanyakan, tadi request banyak banget, cuma saya sortir. Sebenarnya saya dulu pernah ya bulan Januari ke rumahnya Ustadz Salman di Pondok Pesantren Tanjung Salam ya. Jadi Ustadz Salman ini menjadi pembina di Pondok Pesantren Tanjung Salam Pasir Inggul Ciwidey. Di Bapak Ibu barangkali ada putra putrinya yang di pondokan di situ boleh. Saya pernah mewawancarai beliau sampai 2 jam pada saat itu. Saya masukkan ke channel YouTube Agung Prawoto. Jadi Bapak Ibu bisa nanti lihat di situ. Dan ini pun hasil wawancara ini akan saya upload ke channel Agung Prawoto. Jadi bisa nanti dilihat seperti itu. Ini jawabannya nggak jelas itu tapi kabarimu. Ya Allah Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin itu saja. Mungkin terakhir untuk menyambut kembali makro favorit Ustadz ini kayaknya Wasamsi ya. Wasamsi ini makro Ustadz Salman ini sampai-sampai dibilang Kori apa? Wasamsi ya. Karena makro Wasamsi ini menjadi viral di sosial media. Makanya Ustadz kayaknya untuk menyambut kembali satu kali lagi ya sekitar 5-10 menit untuk ini lagi. Itu mungkin Bapak Ibu terima kasih. Saya serahkan kembali ke Ustadz Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم